Apakah kita baru saja tahu siapa yang mungkin bersaksi di depan juri agung yang menangani kasus Celeste Rivas Hernandez David? Dan jika ini ternyata benar, ini adalah seseorang yang sangat terhubung dengan penyanyi romantic homicide. Mari kita bahas. Selamat datang di Sidebar yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ada kabar terbaru tentang David, kita harus membicarakannya. Oke, jadi terakhir kali kita membahas, kami memberitahu Anda bahwa dilaporkan bahwa Dewan Juri telah dibentuk benar untuk mendengarkan bukti terkait kematian Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun, yang jasadnya ditemukan di bagasi sebuah mobil Tesla yang tercatat atas nama penyanyi romantic homicide pada September lalu di Los Angeles. Sekarang, belum ada penangkapan terkait kasus ini, belum ada dakwaan. Dilaporkan bahwa David sedang dipertimbangkan sebagai tersangka oleh Los Angeles Police Department. Namun, kita tak bisa benar-benar memastikan Dewan Juri mendengar bukti karena sifatnya rahasia. Memang seharusnya begitu. Pihak berwenang tidak akan mengonfirmasi hal itu. Namun, menurut Los Angeles Times, sumber penegak hukum tampaknya membantu mengonfirmasi hal ini. Dan, menurut Los Angeles Times, mereka menyebutkan bahwa dalam dokumen pengadilan untuk kasus ini, ada referensi ke nomor grand jury, yaitu nomor Dewan Juri. Saya akan membahas itu sedikit lebih lanjut karena dilaporkan bahwa ada Dewan Juri Investigasi yang telah mendengarkan bukti dalam kasus ini selama beberapa waktu. Sekarang, Dewan Juri Investigasi, jika itu maksudnya, ini berbeda dari yang Anda kira. Jika benar, Dewan Juri Investigasi tak mengeluarkan dakwaan resmi, hanya bisa merekomendasikan tuduhan dan membantu penerbitan surat panggilan saksi. Mereka dapat menunjukkan bukti lain. Biasanya, semua itu bisa dibawa ke Dewan Juri lain untuk mendapat dakwaan. Semua itu berarti, jika ini benar, kita punya perkembangan besar. TMZ melaporkan bahwa presiden perusahaan Tur David telah diinterogasi oleh wakil jaksa wilayah di depan Dewan Juri pada hari Senin. Kami merujuk pada Robert Morgan Roth yang tampaknya memimpin Mogul Vision. Itu adalah label rekaman David dan juga Zara Brothers Travel, perusahaan turnya. Sekarang TMZ melaporkan bahwa Morgan Roth keluar dari ruang sidang, berada di lorong dan diduga terdengar mengatakan kepada pengacaranya bahwa wakil jaksa penuntut umum yang sedang menginterogasinya. Kutipan, dia sangat memaksa tentang mengapa saya tidak menelepon polisi. Dan kutipan, saya bilang, saya merasa saya tidak punya tanggung jawab untuk melakukan itu dan hanya ingin melanjutkan tur. Biar saya jelaskan. Kita tidak tahu apakah ini benar. Jelas, kan? Tapi, jika ini benar dan jika dia memang ditanyai tentang ini dan tentang kasus Celeste, jika itu adalah Dewan Juri yang dia ikuti atau apa yang dia berikan kesaksian, itu akan menandakan bahwa dia mungkin tahu ada kejahatan yang dilakukan dan tidak melakukan cukup tindakan. Referensi tentang tur itu mungkin merujuk pada tur David, karena David memang sedang tur. Ketika jasad Celeste ditemukan, tur itu akhirnya dibatalkan ketika ini menjadi berita besar dan David pada dasarnya menghilang sejak saat itu. Dan apa sebenarnya yang diketahui Morgan Roth tentang apa yang sedang terjadi? Apakah itu berarti David tahu atau terlibat dalam hal ini? Jelas ada banyak pertanyaan. Tapi untuk memiliki seseorang yang terhubung langsung dengan penyanyi tersebut yang kabarnya sedang diinterogasi dalam sidang Dewan Juri, itu perkembangan penting yang perlu kita bahas. Dan saya harus mencatat bahwa dilaporkan bahwa wakil jaksa penuntut yang mempresentasikan bukti ke Dewan Juri. Oke? Jadi jika ini benar, telah dilaporkan bahwa itu mungkin Beth Silverman. Dia adalah seorang jaksa karier yang tampaknya menangani beberapa kasus pembunuhan besar dan terkenal di wilayah tersebut. Dia pernah menerima penghargaan Centurion atas keunggulannya dalam penyelidikan kasus lama dengan dukungan teknis. Dialah yang menuntut Samuel Little, pembunuh berantai paling terkenal di Amerika, dan berhasil mendapatkan 3 vonis terhadapnya. Dia adalah orang yang sangat penting. Sekarang, saat kita mencoba mengurus informasi Dewan Juri itu, saya juga harus menyebutkan sesuatu yang lain, perkembangan lain. Ini berkaitan dengan Steve Fisher. Kita pernah menghadirkannya di acara ini sebelumnya. Dia adalah penyelidik swasta yang disewa oleh pemilik properti tempat David dikabarkan menginap
Lokasinya dekat tempat Tesla ditemukan bersama jasad Celeste. Properti itu juga sudah digeledah polisi dengan surat perintah. Jadi begini, Steve cukup vokal tentang penyelidikannya. Jelas dia tidak membagikan semua detail tentang apa yang dia temukan, tapi dia memposting ini di X dan kita harus membicarakannya. Kutipan, apa yang dilakukan dalam gelap akan terungkap ke terang. Besok pagi, saya diperintahkan hadir di Pengadilan Kriminal Kabupaten Los Angeles untuk perintah menunjukkan alasan sidang penghinaan. Saya tidak menerima surat panggilan pengadilan. Saya tidak diberikan surat pengaduan yang merinci dugaan penghinaan yang harus saya tanggapi. Tidak ada nomor perkara, dan nama saya tidak tercantum dimanapun pada daftar sidang pengadilan yang bersifat publik. Saya menerima catatan tulisan tangan dari wakil jaksa wilayah pada Jumat, dan diminta hadir Selasa pagi. Dia tampaknya mengunggah catatan itu. Sidang pembacaan hukuman di pengadilan pidana yang belum diberi nomor perkara. Mungkin mereka tak ingin ini jadi informasi publik. Suka atau benci saya, Anda tetap harus peduli. Fakta bahwa ini terjadi di sistem pengadilan pidana kita sangat mengkhawatirkan. Saya umumkan ini ke publik sebelum sidang besok yang tidak saya hadiri, agar masyarakat dan pers tahu apa yang terjadi. Berikut latar belakangnya. Saya baru saja memberi kesaksian 2 kali sebagai saksi di depan dewan juri. Ketika saya menerima surat panggilan untuk hari pertama kesaksian, 2 detektif datang ke pintu rumah saya pada pukul 6 pagi. Dan memerintahkan saya segera menghubungi wakil jaksa wilayah. Dia memberitahu saya bahwa karena saya sekarang menjadi saksi dewan juri, saya tidak lagi diizinkan berbicara tentang kasus ini dan bahwa itu akan menjadi tindakan ilegal. Jika saya lakukan, saya jadi dalam posisi sulit. Saya punya klien yang terlibat langsung dalam kasus ini. Jika tidak bisa bicara dengannya, saya melanggar kewajiban profesional. Inilah inti dari memanggil saya sebagai saksi dewan juri. Ini adalah strategi yang digunakan untuk mencoba membungkam saya. Pemeriksa medis Kabupaten Los Angeles telah mengungkapkan upaya strategi pembungkaman terhadap kantor mereka. Lalu saya melakukan riset tentang hukum, berbicara dengan pengacara, dan menemukan bahwa saya telah dibohongi. Berikut adalah fakta pentingnya. Di California, saksi di dewan juri tak wajib merahasiakan. Kewajiban itu berlaku bagi juri dan petugas pengadilan. Seorang saksi hanya terikat untuk merahasiakan apapun yang mereka ketahui semata-mata dari proses dewan juri. Itu tidak berlaku untuk apapun yang sudah mereka ketahui sebelum bersaksi atau yang dipelajari di luar dewan juri. Saya berhenti di sini karena banyak orang akan mencari ini online dan kemungkinan Google kecerdasan buatan memberi jawaban salah dengan klaim saksi harus benar-benar diam. Jika Anda membuka sumber aslinya, Anda akan melihat ringkasan kecerdasan buatan itu tidak benar. Hukum California tidak mengatur kerahasiaan total untuk saksi. Sebaliknya, para saksi biasanya diperingatkan bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan hal-hal tertentu, namun hal-hal tertentu hanya mencakup apa yang diketahui dari proses dewan juri, bukan pengetahuan independen atau fakta publik. Pada 1983, Jaksa Agung California mengeluarkan pendapat tertulis untuk memberi kejelasan hukum. Ini sangat jelas. Saya telah melampirkan tangkapan layar dari pendapat tersebut. Saya juga ingin sangat jelas tentang hal ini. Saya tidak pernah mengungkapkan kesaksian saya, meskipun hukum sebenarnya mengizinkan saya untuk membicarakan kesaksian saya sendiri. Saya belum pernah terbuka menyatakan bahwa saya saksi di dewan juri, bahkan sekalipun tidak. Sebaliknya, wakil jaksa wilayah menyalahgunakan kekuasaan dewan juri untuk mencoba membungkam saya. Saya diberitahu bahwa saya telah melanggar hukum dan saya diberi sebuah catatan tulisan tangan yang memerintahkan saya untuk hadir di pengadilan pidana untuk sidang penghinaan terhadap pengadilan. Tidak ada surat panggilan, tidak ada nomor perkara. Masalah ini tidak tercantum di daftar sidang publik, tidak ada dokumentasi yang menjelaskan tuduhan, jadi saya tidak bisa menanggapi. Saya diberitahu jika pergi keluar kota harus kembali sebelum Selasa pagi. Saya menulis surat rinci kepada hakim dan wakil jaksa wilayah untuk menjelaskan posisi saya. Mereka menerima surat itu Jumat sore. Saya belum dapat balasan. Sidang tinggal beberapa jam lagi dan saya terancam tuduhan penghinaan dalam proses pengadilan rahasia di luar catatan. Saya harus mengumumkannya ke publik agar masyarakat dan pers tahu yang terjadi.
Ini satu-satunya cara saya melindungi diri dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Sangat menakutkan ini terjadi di tingkat tertinggi peradilan kita. Keterbukaan itu kuat. Saya tidak punya pilihan lain. Kamu bisa menyimpulkan maksud tersembunyi dan berargumen kuat bahwa dia membahas kasus Celeste Rivas Hernandez, meski kita tidak tahu pasti. Lihat, ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang apa yang sedang terjadi. Sebagian karena, dan ini adalah sesuatu yang sepertinya telah disebutkan oleh Steve Fisher, pemeriksa medis. Pemeriksa medis, dan kami sudah melaporkan ini sebelumnya. Menerima perintah pengadilan yang diminta oleh Los Angeles Police Department untuk memberlakukan penahanan keamanan pada informasi apapun yang dirilis dari kantor pemeriksa medis. Jadi tidak ada catatan atau informasi tentang penyebab atau cara kematian yang bisa dirilis ke publik tentang Celeste. Seperti yang saya sebutkan, Los Angeles Times tampaknya telah meninjau petisi pengadilan terkait permintaan penahanan keamanan yang merujuk pada nomor dewan juri atau tampaknya nomor dewan juri. Itulah sebabnya mereka melaporkan bahwa kemungkinan dewan juri telah dibentuk di sini. Dan saya juga akan mengatakan, Divisi Perampokan Pembunuhan Los Angeles Police Department merilis pernyataan akhir bulan lalu yang menyatakan hal berikut, kutip, Departemen Kepolisian Los Angeles mengetahui berita-berita terbaru yang diposting oleh berbagai media tentang penyelidikan David Celeste Rivas dan ingin meluruskan beberapa informasi yang terdapat dalam laporan mereka. Tubuh Celeste Rivas tidak beku saat ditemukan pada 8 September 2025. Itu jelas bertentangan dengan pemberitaan TMZ. Bahkan mereka makin yakin dengan laporan dan sumbernya. Dia tidak dipenggal. Kami punya bukti David pernah ke Santa Barbara pada musim semi 2025. Alasan untuk perjalanan itu masih dalam penyelidikan dan kami belum mengambil kesimpulan apapun saat ini tentang relevansi perjalanan tersebut dengan kasus ini. Los Angeles Police Department berusaha menyegel catatan penyelidikan pemeriksa medis Los Angeles terkait kematian Celeste Rivas sesuai perintah pengadilan. Perintah itu diminta hanya untuk memastikan para detektif dari Divisi Perampokan Pembunuhan mengetahui informasi penting seputar kematiannya sebelum media dan publik. Perintah ini bukan untuk mengurangi transparansi. Tidak ada informasi tambahan saat ini. Saya ingin memahami perkembangan ini. Dewan juri tentang siapa yang mungkin bersaksi, izinkan saya kembali menghadirkan Colin L. Schmidt, mantan agen FBI, Presiden dan Chief Executive Officer Kronos Litigation Experts. Terima kasih atas kehadirannya, saya sangat menghargai. Mari kita mulai dari sini. Seberapa besar Anda mempercayai gagasan bahwa kita benar-benar tahu ada dewan juri yang sedang dibentuk dan bahwa kita benar-benar tahu siapa yang sedang bersaksi di depan dewan juri saat ini? Karena memang sangat mungkin orang ini, Morgan Roth, terdengar oleh orang lain dan dia mungkin sedang bersaksi dalam kasus ini. Ya, tampaknya tahu Anda punya beberapa berita yang memastikan adanya dewan juri berdasarkan peserta dalam proses itu. Jadi seperti kamu tadi membahas aturan kerahasiaan ke kantor jaksa dari ketua pengadilan di bagian perampokan pembunuhan. Detektif mesin kowasu informasi itu. Dan terus terbaiknya jika memang itu adalah dewan juri besar, itu tidak akan keluar sampai setelah dakwaan diajukan. Dan kami daya fasilitasi dakwaan ini itu pada dasarnya berasal dari dewan juri besar, itu akan mengonfirmasi semua hal yang sedang terjadi ini. Jika benar bahwa Morgan Roth bersaksi, mengapa mereka ingin dia bersaksi? Ya, menurut dia, secara umum dalam kasus kejahatan dan kekerasan, Anda tidak melakukan dewan juri besar di tingkat lokal. Anda sidang pendahuluan, jadi harus punya alasan yang mungkin. Anda menanggapi seorangnya lalu mengajukan alasan ke hakim yang akan memutuskan apakah alasan itu cukup untuk penangkapan. Menurut saya besar dewan juri dibentuk agar pernyataan saksi terkunci dan tidak ada kejutan di persidangan. Menurut saya, Gera, ini strategi hukum yang sangat efektif karena Anda pada dasarnya akan menjalani persidangan Anda. Tahu apa sih yang kita di sektor orang wanita belum industri berkerik ke publik. Tapi dalam hal orang itu bersaksi, dia dia memang bersaksi seperti yang saya katakan ini, itu tidak akan dikonfirmasi sampai ada dakwaan.
Ya, saya pikir kehadirannya di sana sebagai saksi itu logis karena dia berinteraksi dengan orang yang menjadi perhatian mereka selama seluruh proses ini. Dan dia akan punya banyak hal untuk dijelaskan jika memang dia memahami bahwa ada sebuah kejahatan. Karena ada hukum lain di sistem federal yang disebut misprision of felony. Yang berarti jika kamu tahu sisi ada kejahatan dan kamu berusaha untuk tidak melaporkannya, itu membuatmu berada dalam bahaya hukum. Jadi kasus ini mulai menyatu dan saya pikir sepertinya akan ada dakwaan dalam waktu dekat. Kamu menyebutkan potensi tanggung jawab yang bisa terjadi jika seseorang tahu tentang kejahatan tapi tidak melaporkannya. Um, Tapi kenapa harus menekannya soal itu? Karena menurutku menarik untuk menyarankan apa yang dia diberitahu oleh siapa dan kapan dia mengetahuinya. Karena kamu terhubung dengan David, kamu punya orang yang membahas tur itu. Tur itu sedang berlangsung ketika tubuh Celeste ditemukan. Masih ada pertanyaan tentang berapa lama dia berada di dalam mobil itu. Mereka percaya itu cukup lama. Tapi dengan mengasumsikan pernyataan-pernyataan ini benar dan mengasumsikan bahwa dia benar-benar diinterogasi tentang hal ini dan ditanyai tentang hal ini, apa yang itu katakan tentang dugaan keterlibatannya? Apa yang itu katakan tentang dugaan keterlibatan orang lain? Dan tentu saja yang paling penting, apa yang itu katakan tentang dugaan potensi keterlibatan David? Ambil langkah mundur dan lihat unsur-unsur kejahatan serta pengetahuan dan niat atau kesadaran akan rasa bersalah menunjukkan adanya niat. Jadi menurut Kisewi ketika mereka bertanya kenapa kau itu tidak melaporkan ini ke CJ, so pada dasarnya mereka mengatakan ada upaya menutupi. Upaya menutupi menunjukkan adanya kesadaran rasa bersalah. Menurut saya, yang mimik dan kesadaran rasa berkelau. Bukan ini olehnya betul-betul diduga oleh orang yang jadi target mereka. Dalam konteks penyelidikan, so ini relevan saat ditanya, kenapa kamu tidak melaporkan ini? Karena mereka ingin tahu apakah ada seseorang yang menyuruhnya untuk tidak melaporkan ini. Dan jika iya, itu akan menunjukkan kesadaran akan rasa bersalah. Apakah ada kemungkinan bahwa bisa saja ada penjelasan di sini? Kapan David benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu Slash ada di mobil, dan sama sekali tidak diberitahu apapun karena dia tur, mereka tak mau mengalihkan perhatiannya. Dan kita bisa langsung ke kesimpulan lain kan? Kita bisa langsung ke kesimpulan lain tentang dugaan keterlibatan David. um, Kita belum tahu pasti, dia belum ditangkap atau didakwa pidana. Pihak berwenang belum resmi menetapkannya sebagai tersangka atau terduga. Tapi mungkinkah jika Anda membedah pernyataan itu, Anda bisa bertanya-tanya, apakah David benar-benar diberitahu dengan baik tentang apa yang sedang terjadi? Ya, memang kita berspekulasi di acara ini, tapi Anda tetap harus menggunakan logika. Bahwa dia sangat dekat dengan David. Dia adalah manajer turnya. Dia menghasilkan banyak sekali uang dari orang ini. Jadi ada kemungkinan besar bahwa dia mengetahui hubungan antara David dan almarhum. Saya ingin membahagi satu hal lagi. Banyak hal terjadi dalam kasus ini. Tapi kita tetap harus kembali pada fakta bahwa seorang anak ditemukan dalam keadaan terpotong-potong di dalam mobil. Titik, selesai. Kita punya banyak profis, lebih dari rapor kawan ini, minggu sore ini, penipu Amerika ini dan itu. Tapi kita harus ciba si ini soal keadilan untuk anak ini. Dia tetap punya hak meski sudah meninggal dan kita harus menghormatinya. Terdapat laporan berbeda soal kondisi tubuhnya. Apakah tubuhnya dimutilasi atau tidak? Yang kita tahu adalah dia sudah meninggal. Yang kita tahu adalah tubuhnya yang sudah membusuk ditemukan di dalam mobil itu. Ada pertanyaan tentang apa yang terjadi dan apakah ini kasus pembunuhan. Apakah ini hanya usaha menutupi dan membuang jasadnya? Benar-benar gila untuk dipikirkan. Tapi sekali lagi, kamu benar. Kita ingin menjaganya. Kita ingin jawaban karena kita ingin jawaban untuk dia dan keluarganya. Namun, gagasan bahwa mungkin ada yang bersaksi di depan Dewan Juri, termasuk Tuan Morgan Roth, apakah itu juga memberitahu Anda sesuatu tentang tersangka kedua? Saya sudah pernah menyebutkan ini sebelumnya di sidebar dan saya akan menyebutkannya lagi. Pengacara pembela kriminal terkenal, Mark Geragos, menyatakan di podcast Two Angry Men bahwa pihak berwenang telah mengidentifikasi tersangka kedua. Seseorang yang terhubung dengan pembuangan jasad Celeste mengatakan mereka sudah membuat garis waktu yang hampir tepat hingga ke menit dan sudah ditriangulasi hingga ke lokasi. Itu berasal dari media sosial, ponsel, Tesla, dan perangkat pelacak global positioning system lain. Apakah mungkin saat kita membicarakan Dewan Juri, kita juga membicarakan kemungkinan orang-orang yang bersaksi
termasuk pria ini yang terhubung dengan David? Apakah semua ini mungkin tentang tersangka kedua? Ya, menurut saya ini kembali ke strategi hukumnya berdasarkan pengalaman saya menggunakan Dewan Juri. Dia ingin memastikan tidak ada kejutan saat pengumuman karena perhatian media sangat besar. Tapi saya isu yang Anda dikatakan tentang tersangka kedua itu adalah bagian dari Dewan Juri investigasi untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu guna melihat apakah ada semacam konspirasi untuk terlibat dalam pembunuhan ini atau kejahatan atau pembuangan mayat atau apakah ada konspirasi untuk menutupinya. Dia memakai Dewan Juri sesuai rancangan para pendiri bangsa. Tujuannya adalah untuk melakukan penyelidikan, mendapatkan semua fakta dalam catatan, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuknya, keadilan yang sepenuhnya. Artinya, seharusnya terbaik dan melihat keadilan lebih sedikit. Colin, bukan rahasia lagi bahwa pihak penegak hukum berusaha untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang penyelidikan ini. Steve Weiser, postingan di X itu, oke. Ada banyak bagian dalam postingan itu yang sesuai dengan berbagai aspek dari kasus ini. Berbicara soal kliennya dalam kasus ini dan seorang wakil jaksa yang disebut dia. Kemungkinan Beth Silverman. Ide ini, kamu tahu, bersaksi di depan Dewan Juri, kita membicarakan kemungkinan Dewan Juri di sini. Kantor dokter forensik, kan? Sudah pernah saya sebut sebelumnya. Pendapatnya, kamu tahu tentang apa yang boleh atau tidak boleh dikatakan oleh kantor dokter forensik sangat konsisten dengan apa yang kita lihat. Menurut saya, masuk akal jika dikatakan ini tentang kasus Celeste Rivas Hernandez David. Kita tidak tahu pasti apa yang dikatakan Steve. Apa yang kamu dapatkan dari itu? Perlawanan dia terhadap hal ini dan gagasan bahwa juga penegak hukum dan kantor kejaksaan sepertinya mereka berusaha untuk tidak merilis informasi apapun tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Sebagai mantan dan petugas penegak hukum dan seseorang yang sekarang menjadi warga sipil, jika saya diminta untuk berpartisipasi atau membantu mencari keadilan untuk seorang anak, saya akan melakukannya. Dan saya juga seorang penyelidik swasta berlisensi, dia merupakan bagian dari kode etik yang harus dipatuhi oleh penyelidik swasta di California. Kamu bisa berargumen bahwa mereka seharusnya bekerja sama dengan penegak hukum. Tapi unggahannya sangat panjang dan kamu harus mundur sejenak dan bertanya, apa kerugian baginya untuk kembali dan bersaksi, serta mendukung penyelidikan ini dan melakukan apa yang perlu dia lakukan serta bekerja sama. Jika penegak hukum meminta saya sebagai penyidik swasta, hey, bisakah kamu sedikit meredam dan tetap diam sementara kami menyelesaikan ini? Saya silakan berkuanya resmi beritahu berbalik. Yang selain butuhkan saya akan berkuat. Menurut pendapatnya atau tentang dia benar-benar tidak menyangka hal ini, menurut saya sepertinya mereka semacam memberi dia peringatan sebelum akhirnya memberikan surat panggilan agar dia datang. Itu maksud dari catatan itu. Tapi tentu saja kita hanya berspekulasi saat ini karena saya belum berbicara dengan Tuan Fisher tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Anda masih dapat berbicara dengan klien tentang apa yang terjadi dan yang Anda sampaikan di depan Dewan Juri? Karena maksudnya juga sepertinya seperti ini, dia punya konflik di sini. Anda bilang, saya tidak boleh mengatakan apa-apa, tapi saya punya klien yang seharusnya saya laporkan. Ya, dia bukan pengacara, jadi penyelidik swasta tak punya hak istimewa dengan klien, kecuali jika kliennya pengacara dan sudah termasuk dalam hak istimewa pengacara klien. Jadi kemungkinan besar tidak, dia harus bekerja sama atau dia harus semacam, kamu tahu, meredamnya, kamu tahu, semacam menghentikan apa yang sedang dia lakukan. Setidaknya sampai mereka melewati ini dan tahap Dewan Juri. Tapi kamu tahu, Paul, untuk mempublikasikan itu di X dengan semua informasi itu dan pada dasarnya mengumbar keluhannya, menurut saya itu benar-benar bukan langkah yang baik. Oke, biar saya tanya. Kenapa ini jadi masalah besar? Apa skenario terburuk jika kantor manajemen eksekutif diizinkan untuk merilis informasi? Apa risiko terburuk jika informasi Dewan Juri dirilis? Kita semua perlu tahu alasannya. Jika benar, Los Angeles Police Department, wakil jaksa wilayah. Mengapa mereka tidak ingin informasi tentang kasus ini dirilis, terutama jika ada Dewan Juri yang sedang berlangsung? Tapi kenapa, secara umum, begitu banyak perhatian pada kasus ini, banyak spekulasi, kami ingin keluarga mendapatkan jawaban. Apa bahaya terbesar bagi sebuah penyelidikan terhadap kemungkinan tuntutan jika informasi dirilis saat ini?
Ada nulis salah satunya karena media. Raymond sudah kayak berkata itu sebenarnya tidak ingin menambah bahan bakar ya pada spekulasi dan teori konspirasi. Mereka ingin menjaga semuanya tetap tertutup karena pernah mengalami hal seperti ini di Los Angeles. Kantor Kejaksaan Los Angeles adalah pusat kejahatan profil tinggi. Alasan kedua mengacu pada laporan manajemen eksekutif, yaitu bisa memberitahu orang yang tidak tahu bahwa mereka dicurigai. Mereka ingin memastikan semuanya tetap untuk diri sendiri agar tidak jadi mereka punya kesempatan untuk mungkin berbicara dengan semua orang. Jadi mereka diberitahu. Jika itu benar, Beth Silverman yang memimpin kasus ini, saya sudah menyebutkan beberapa pencapaian karirnya, um, itu nama besar yang terlibat dalam kasus ini. Apa pendapatmu tentang itu? Ya, fakta bahwa dia membentuk Dewan Juri Investigasi saja sudah menunjukkan tingkat. Kalau benar, itu poin bagus. Itu menunjukkan tingkat kecanggihan dan bakatnya. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dan dia bisa dibilang mungkin jaksa pembunuhan terbaik di kantor itu. Dan yang paling berpengalaman. Jadi dia benar-benar memastikan, jika memang benar bahwa dia memiliki Dewan Juri. Bahwa semua detailnya sudah diperhatiin dengan sangat teliti. Dan ini akan menjadi sebuah penuntutan yang bersih, sebersih mungkin untuk kasus seperti ini. Saya ingin cepat bertanya soal perjalanan ke Santa Barbara. Saya tidak yakin kita sudah membahasnya, tapi kini penegak hukum telah mengonfirmasi hal ini. Mereka menyelidiki apakah David benar-benar melakukan perjalanan ini. Apakah itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Slash, baik kematiannya maupun pembuangan jasadnya. Musim semi. Apa pendapatmu tentang itu? Ya, menurutku sekali lagi berspekulasi tentang apa yang ada di situ, superkomputer yang ada di Tesla itu, dan atau sebuah ponsel, mereka akan melihat sejumlah waktu tertentu saat dia berada di Santa Barbara, dan itu mungkin menjadi titik kunci dalam garis waktu mereka terkait apa yang terjadi pada Celeste. Seperti saya katakan, kita tidak tahu siapa pelakunya, apa yang dilakukan situ, siapa yang melakukannya. Tapi faktanya berdasarkan konfirmasi dari Los Angeles Police Department bahwa terjadi parade di Santa Barbara untuk jangka waktu tertentu, saya hanya bisa berspekulasi bahwa mereka mungkin sedang mencocokkan atau menyesuaikan itu dengan waktu kematiannya. Dan itulah mengapa waktu itu sangat penting, yaitu kapan dia berada di Santa Barbara. Colin L. Schmidt, terima kasih telah datang dan membantu kami memahaminya. Saya sangat menghargai. Tak masalah yang saya hargai. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Ikuti saya di X atau Instagram, saya Jesse Weber. Sampai jumpa.